Visi dari STT Dumai adalah menjadi perguruan tinggi yang unggul dan bermartabat dalam ilmu teknik rekayasa di kawasan Riau tahun 2027. Jadi misinya masing-masing unggul dan bermartabat ini ya, luaran dari atau output dari mahasiswa STT Dumai diharapkan ya, selain mempunyai kualitas di bidang iptek juga kualitas di bidang impact ya. Jadi mempunyai akhlak. Kita mempunyai pendidikan tinggi tapi kalau tidak berakhlak sama saja tidak bisa merusak ya dunia ya, khususnya masyarakat. Pertama adalah membentuk lulusan yang unggul dalam iptek dan impact. Nah, seperti saya sebutkan tadi ya. Nah, di sana misi kita. Kedua, menjadikan lulusan STT Dumai yang siap pakai dan siap didik dengan kemampuan yang profesional. Jadi diharapkan anak-anak kami semua tamat dari STT Dumai berkualitas ya. Dimanapun berada, apakah itu berwirausaha, apakah jadi pengusaha hebat ya, atau jadi mendirikan perusahaan ya, menjadi karyawan atau staf, itu harus ada kualitas ya di bidang program studinya masing-masing percaya oleh masyarakat. Jadi kalau kita alumni STT ini kalau dapat dikejar oleh perusahaan atau BUMN dan segalanya ya, kami maunya tamatan STT. Nah, jadi kita punya ciri khas ya, berkualitas, dipercaya oleh masyarakat. Jadi dikenal kita di dalam masyarakat. Alhamdulillah ya, di Kota Dumai perguruan tinggi kita dikenal ya, sampai di seperti saya sampaikan tadi, Sumatera Barat, Riau, dan Kepri. Keempat itu membangun jaringan kemitraan dengan usaha dan industri serta asosiasi profesi. Kelima, memberikan kesejahteraan bagi masyarakat di sekitarnya. Jadi ada 5 misi dari STT Dumai. Lanjut ya. Inilah yang perlu mahasiswa ya camkan di hati dan jiwanya masing-masing ya. Ya, kita menuntut ilmu ini yang perlu adalah nilai dasar. Pertama, membangun pribadi yang beriman dan bertakwa serta berbudi pekerti luhur. Jadi kita harus mempunyai sopan santun ya, menghargai orang tua ya, menghormati orang tua, menghargai sesama teman-teman, sayang kepada anak-anak. Nah, jadi budi luhur itu perlu sekali kita tanamkan di dalam jiwa kita masing-masing. Kedua, membangun pribadi yang bermoral, disiplin. Disiplin maksudnya di semua lini. Disiplin untuk diri sendiri ya. Misalnya di dalam kita proses belajar mengajar, kita disiplin masuk kelas. Kalau masuk kelasnya jam 8, minimal jam 8 kurang 5 itu sudah ada di kampus. Absensi kita digital ya. Jadi absen sebelum jam 8 ya. Kalau sudah jam 8 kelas ditutup ya. Jadi harus on time kita ya. Jujur. Nah, ini yang perlu betul, jujur ini harus kita junjung. Kemanapun kita berada, kalau tidak jujur tidak akan dipakai orang. Kejujuran betul. Apakah itu materi, apakah itu moral.
jangan mengambil hak orang lain. Ya, walaupun di dalam keluarga, ya, dengan orang tua, dengan kakak, dengan apa, jangan pernah mencuri walaupun 1 rupiah. Karena kebiasaan itu akan merembet ke segala lini, termasuk nanti ke dalam tempat bekerja, itu yang disebut sekarang korupsi, sehingga sampai kepada ya masuk rodeo, masuk rodeo sementara, ya. Jadi jujur, setelah itu bertanggung jawab, dan juga jujur apa lagi? Jujur secara moral, jujur kepada semua orang. Misalnya kita mau ada pertemuan jam 8, jujur kita jam 8 kita hadir, ya. Nah, itu jujur. Kalau bisa kita mau mendatangi kawan saya besok akan hadir, tapi kalau tidak hadir berarti kita tidak jujur, berarti munafik. Jadi kejujuran itu banyak, ya, namanya banyaknya. Selanjutnya bertanggung jawab, ya, bertanggung jawab dengan apa yang kita kerjakan, termasuk kita menyebar ilmunya harus bertanggung jawab, kita sampai tamat. Ya, saya harus tamat. Saya harus tamat maksimal 4 tahun. Ya, 3 tahun lebih saya harus tamat. Ya, banyak teman-teman kita yang tamat 3 tahun lebih. Ya, karena kita sistem SKS nanti akan diterangkan oleh pembantu ketua 1, ya. Apa itu sistem SKS, apa itu satuan kredit semester, ya, semua akan nanti. Siapa yang pintar, siapa yang rajin, itu akan cepat tamat. Karena dengan IP tinggi bisa mengambil mata kuliah lebih dari yang ditentukan, yang ya apa namanya nilai satuan SKS yang ditentukan. Yang selanjutnya rendah hati. Rendah hati ini maksudnya kita jangan sombong, jangan memakai sifat yang di atas. Yang punya sifat sombong itu ada satu-satunya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya? Jangan kita sombong. Apalagi ini gak kuliah, ini kan teman-teman gak kuliah, sombong yang sama. Dan nampak kawan tuan, ya. Nengok tuh udah kata saja, nampak orang lain, ya. Jangan. Pakailah ilmu tadi semakin apa? Semakin berisi, semakin menunduk. Itu sifat Rasul. Ya. Kita mengikuti sunnah Rasul. Yang kedua, yang ketiga, ya, perhatikan, membangun pribadi dengan kemampuan intelektual baik, mampu berpikir secara kritis, logis, menjadi problem solver, dan memiliki keahlian interpersonal. Keahlian diri kita sendiri, ya. Keempat adalah mengembangkan kepekaan dan kesiapan dalam menghadapi perkembangan teknologi, dinamika revolusi industri. Sekarang kita berada di era digital 5.0. Dan 5, ya, bukan lagi 4. Kalau sebelumnya kita 3 tahun yang lalu masih 4, sekarang 5.0. Kita tidak cepat tanggap dengan IT, maka akan tertinggal jauh dari orang lain. Yang kelima, mengembangkan kepekaan sosial yang tinggi, mengembangkan kepemimpinan dan keahlian kerja tim. Nah, itu berbedanya kita belajar di SMA dengan kuliah di perguruan tinggi. Nah, jadi yang dicari itu keahlian kerja tim. Jadi nanti ada kerja-kerja kelompok, ya, ada presentasi atas nama kelompok. Nah, itu yang akan dipupuk, ya. Jangan kita egois yang dimunculkan, tapi kebersamaan, ya, dalam meningkatkan cakrawala berpikir. Jadi kita punya ini bukan belajar
belajar semua, demi meningkatkan cakrawala berpikir kita. Ayo kita sama-sama diskusi dengan teman-teman. Ayo kita kerja tim. Jadi keahlian itu merupakan seni dalam kita kerja kelompok. Itu yang harus kita kembangkan, KPKH sosial. Ya, kalau di Minang namanya sakit sanam samudiraso. Nah, jadi sama-sama kita bekerja sama, ya. Yang keenam itu mengembangkan semangat kewirausahaan. Jadi di STT Dumai ini lebih difokuskan Ananda semua nanti outputnya adalah jadi pengusaha. Setuju? Setuju dari bos semua? Nah, jangan kita bercita-cita jadi anak buah. Kita bercita-cita jadi bos. Kita bercita-cita mendirikan usaha sendiri. Kita bosnya, kita yang merekrut anak buah. Jadi, kalau kita sebagai pengusaha, kekayaan kita tidak ada yang bisa mengukur. Mau beli pesawat, mau beli apa kita, itu hak pribadi kita. Karena itu adalah hasil jeripaya kita. Tapi kalau pegawai, kita cuma pegawai golongan 2, tapi punya rumah mewah, punya mobil, dari mana dapat duitnya? Nah, orang akan curiga kan? Tapi kita sebagai pengusaha pernah ya, sah-sah saja kita punya rumah mewah, sah-sah saja kita punya mobil, ya BMW segala macam, itu hak kita, itu rezeki kita. Jadi jangan bercita-cita jadi PNS. Tetapi kalau Allah menakdirkan, kenapa tidak? Tapi jangan aku ini harus jadi PNS ya. Kalau ada peluang masuk PNS, ya kan, tidak masalah. Kita tetap pengusaha, di rumah kita ada usaha. Nah, jadi kalau kita PNS, kita cuma golongan 2, golongan 3, kalau sarjana kan golongan 3A. Kalau kita golongan 3, kita punya rumah, sah-sah saja saya ada usaha kok di rumah. Nah, ya. Jadi di STT ini lebih difokuskan Anda semua berwirausaha. Jadi ada ilmu, ya, ada mata kuliah kewirausahaan. Yuk lanjut lagi kita. Tadi juga sudah disampaikan ya, sivitas akademika kita. Pertama itu adalah yayasan, ya, yayasan namanya di STT Dumai yang sebagai penyelenggara STT Dumai bernama Yayasan Lembaga Pendidikan Islam Dumai, disingkat dengan YLPI Dumai. Pembinanya ada 2 orang. Pertama adalah Dr. Haji Sunario, ya, dan Dr. Andes Haji Arman Abdullah MM. Beliau inilah yang mendirikan STT Dumai dan sekaligus jadi pembinanya. Struktur organisasinya ada 4 pengurus. Ketuanya adalah Haji Jumanita MDSC, sekretarisnya Haji Ayuna SH, bendaharanya Haji Ismail SH, notaris, pengawas adalah Hajah Erniwati AMD yang tadi hadir mewakili dari yayasan. Jadi pembina Dr. Haji Sunario, beliau adalah anggota DPRD Provinsi Riau, sudah menjabat yang kedua kali, dan sebelumnya sebagai wakil wali kota Dumai. Pak Haji Ahmad Abdullah adalah mantan staf Pertamina UP2 Dumai dulu namanya, dan ketuanya Haji Jumarita, pengusaha Kota Dumai. Sekretaris Pak Yuna juga mantan staf Pertamina UP2 Dumai. Pak Bendara Pak Ismail, notaris Kodam di Kota Dumai, dan Ibu Hajah Erniwati adalah
bekerja ya, pensiunan dari Departemen Agama. Nah, ini lagi, tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak cinta. Siapa ketua STT Dumai? Nah, inilah orangnya ya. Nama saya Dr. Angga Hajah Sirdiana MP. Dr. Angga saya dapatkan dari Universitas Andalas Padang pada tahun 1987 dan S2 pada tahun 1994. Jadi mungkin di Dumai satu-satunya yang S2 dulu mungkin saya. Ada tepuk tangan dulu, ya? Tahun 94 ya. Satu-satunya di Dumai itu saya orangnya. Belum ada lagi. Di Pemko Dumai belum ada lagi. Ya, mereka masih S1 paling tinggi. Tapi ya, karena ada sesuatu hal ya, namanya perempuan kali ya, kalau ada izin suami nggak mau jadi dokter ya, biarlah bapak-bapak kita nih aja dokter ya. Jadi lahir di Padang 12 Maret 1963. Saya berumur 60 tahun ya, 60 tahun lebih. Jabatan lektor ya, saya PNS ya, dosen kopertis wilayah 10, dipekerjakan menjadi kanan pada STT Dumai. Alamat Jalan Takani nomor 94A Dumai. Status perkawinan ya, sudah mempunyai 4 orang cucu dari 2 orang anak. Ya. Nama suami itu tadi dia yang mendirikan STT Dumai, yaitu Dr. Haji Sunardi. Riwayat pendidikan ya, pengalaman kerja tadi sudah disampaikan juga ya. Oke ya, pengalaman organisasi. Nah, sekarang kita lanjut kepada struktur organisasi di kampus STT Dumai ya. Struktur organisasi kita ya, yang vertikal ada yang horizontal. Yang vertikal yang di atas sekali adalah Yayasan Lembaga Pendidikan Islam Dumai, disingkat YLPI Dumai. Ketuanya saya sendiri. Siapa namanya ketua? Siapa nama ketua? Serliana. Nah, Serli. Yang panggil Bunda Serli itu payah. Jadi ketua nanti ada senat akademi ya, senat akademi STT Dumai itu semua dosen. Sudah itu ada PPM ya, horizontalnya. Terus ke bawahnya lagi ada pembantu ketua. Pembantu ketua ada 2. 1 pembantu ketua 1 bidang akademik dan administrasi. Siapa orangnya? Ya tahu? Ini dia orangnya. Adalah Bapak Dini STMP. Ya. Bapak Dini ya, dia alumni STT Dumai ya, melanjutkan S1 S2-nya di USU dan sekarang sedang melanjutkan S3 di Universitas Andalas Padang. Dari tahun 2025 semua dosen kita harus S3 atau doktor. Pembantu ketua 2 adalah membidangi administrasi, keuangan dan kemahasiswaan. Jadi anda semua ini yang mengurus yang apanya bos besarnya ini. Nah, inilah ya ketua bagian kemahasiswaan.
Jadi kalau ada keluh kesah mahasiswa, ya, nadanya jangan ke saya, jangan WA saya, tapi ada jenjangnya. Jadi ngadu ke bapaknya, Pak, saya nggak mampu bayar kuliah Pak. Boleh nggak saya dapat beasiswa Pak? Pak, boleh nggak saya nggak dulu Pak, saya buat surat perjanjian dan gimana gitu. Ya, tapi jangan itu dilakukan. Kalau dapat janganlah jumpa dengan bapaknya. Bapaknya nampak kan agak sangar sih kan? Jadi sangar ya. Nah, ya. Jadi baik-baik adalah laku ya, jangan sampai berhubungan dengan buket satu. Tapi ada baiknya berhubungan kalau dapat beasiswa. Tahu beasiswa? Bantuan kuliah. Kita banyak dapat bantuan. Tadi sudah disampaikan. Ada dapat dari Bank Indonesia. Kalau dari Bank Indonesia itu uang kuliah dibayarkan dan dapat juga uang saku. Tapi syaratnya IPK minimal 3,5 ya. IPK 3,5. Setelah itu juga ada. Tidak ada surat miskin. Semua saja bisa. IPK minimal 3,5. Setelah itu dapat pula uang saku, bisa pula beli HP baru kan? Mahasiswa ini kan, HP itu tukar nih, tapi jangan enak ya. Belajar dulu. Nanti kalau ada bekerja mau tukar HP silakan. Yang kedua lagi beasiswa dari Provinsi Riau, itu memang khusus untuk orang tuanya yang tidak mampu, yang terdaftar dalam pada statistik ya. Data-data Pak Yus yang tahu ya. Kita utamakan dari anak-anak yatim kita di panti-panti asuhan yang ada di kota Riau. Ya, seterusnya kita juga ada bironya, biro administrasi. Nanti perkenalkan, nanti ada Bu Yelmi, ada Bu Asmi. Apa nanti Pak diperkenalkan dia? Tenaga pendidik kita nanti. Sudah itu ada administrasi umum dan keuangan, juga ada ketua LPPM. Ini perlu. Ketua LPPM ini adalah lembaga lembaga penelitian dan pengabdian pada masyarakat. Ini dosen-dosen juga nantinya akan melibatkan mahasiswa di dalam lembaga ini. Setelah itu ketua juga ya ada tanggung jawab kepada ketua prodi ya. Ketua prodi teknik industri. Silakan Ibu berdiri. Namanya Doktor ya, ketiga nih Bu kita, Doktor Meliana STMM IPM ya. Mana yang dari teknik industri ya? Ada sekitar 164 orang ya, mahasiswa baru teknik industri. Untuk rekor paling banyak mahasiswa baru dari teknik industri ya. Karena ada bagusnya juga ya, istilahnya nyambung dengan Kota Dumai yang juga membutuhkan ya, perusahaan-perusahaan membutuhkan ya sarjana bidang industri. Ketua Prodi Informatika, silakan Ibu berdiri. Nah, itu dari Meliana STMKS yang juga sedang menimba pendidikan doktor S3-nya di Malaysia. Keren ya? Dosen kita tamat Malaysia. Apakah keren ya? Ketiga, Ketua Prodi Teknik Sipil. Nah, ini Pak Haji baru masih panas saya Pak ya. Doktor juga ya, Insinyur Nur Yasin Abdullah MT. Tadi informatika mana mahasiswanya? Jumlah nomor 2 terbanyak ya. Mahasiswa baru
ada sekitar 60 orang ya, 80 orang. Sipil mana? Sipil, tambahkan namanya. Sipil ada 34 orang. Ini calon mahasiswa kita harus gencar di komisi 2 ya, biar mahasiswanya banyak, semangat untuk kuliah. Lanjutkan ini karena tulisan yang kecil-kecil ya, bisa ditulis. Jadi kita juga ada sentra haki, paten ya, kepala LPK, lembaga penelitian dan karir, pengembangan karir, LPK, lembaga pengembangan karir. Juga ada unit pengembangan IT ya. Kepala LPK itu Pak Amirul Marasari SHMH. Mana bapaknya nih? Nah, Biro Administrasi Akademik dan Mahasiswa Ibu Dani Roza ada? Ada. Menteri mana dia? Ada? Ada? Oh kuliah. Oh iya, Bu Menteri juga sedang kuliah di Universitas Riau ya, di UIN, di Negeri. Ambil S3. Administrasi Teknik Industri Rudi Faisal STMT. Mana orangnya? Di bawah ya. Administrasi Informatika Sarajevo MD juga di bawah. Administrasi Teknik Sipil Sarajevo juga. Kepala Labor Industri Noto Wiroto STMT. Mana orangnya? Tadi ada tuh. Matika David Satria SPD MPD. Mana dia? Dosen juga Pak David. Di bawah ya. Kepala Labor Sipil Sony Adia Putra STMT. Nanti pagi ada. Sudah itu lagi kita punya perpustakaan ya. Perpustakaan kita ada 4. Satu pusat yang 3 di prodi-prodi ada pustakaan. Ada 4 ya. Itu di perpustakaan pusatnya di bawah aula ini ya, ada perpustakaan. Itu artinya staf di sana ya, karyawan, tenaga pendidikan Teti Indrayani SSI dan Irwan dari KMD. Memasukkan semua data mahasiswa, namanya Porlab Dikti. Tahu Porlab Dikti? Jadi Porlab itu pangkalan data ya, di Dirjen Perguruan Tinggi. Jadi semua data mahasiswa ini udah di Jakarta, ya. Semua sudah di Jakarta di lembaga Dikti. Oke? Jadi semua data Anda tidak bisa diotak-atik siapapun. Nilai setiap semester langsung dikirim ke Porlab Dikti. Tidak bisa dirubah ya. Jadi di sana nampak semua ya, nampak semua hasil pendidikan dari mahasiswa semester 1 sampai semester 14. Jadi maksimal mahasiswa kuliah di perguruan tinggi seluruh Indonesia 7 tahun ya, 14 semester. Kalau seandainya lewat dari 7 tahun, maka bye-bye dari Dikti ya. Nah, jadi tidak bisa menulis-nulis ke kita, ke ketua, ke buku 1, buku 2, tolong tidak bisa. Dia langsung otomatis hilang dari Porlab Dikti. Oke? Jadi camatan bahwa saya maksimal kuliah di STT Dumai berapa tahun? 4 tahun, jangan 7 tahun, malu kita ya? Kalau kamu suka apa sobat, uang kuliah kan bayar terus. Nah, fitnah sama kampus, tapi nah, kualitas dari kampus kita jelek, ngerti ya? Nah, jadi input sama output tuh harus bagus ya, masuk di
awal semester 1, keluar di semester 8. Oke, setuju semua? Ya. Jadi maksimal 8 tahun, 8 semester ya. 4 tahun kita harus tamat. Saya harus tamat 4 tahun. Tapi lebih baik lagi tamat kurang dari 4 tahun dan mendapat gelar apa? Cum laude dengan pujian, ya. Dengan pujian itu IP lebih dari 3,5 dan tamatnya kurang dari 4 tahun, kurang atau sama dengan 4 tahun dengan pujian atau cum laude. Ya, tanamkan di hati masing-masing. Ayo kita berkompetisi, ya. Kompetisi sama-sama kawan, ya. Kita mengejar cita-cita yang mulia menjadi sarjana yang mempunyai impact dan impact, ya, bermartabat. Baik, kita lanjutkan lagi. Teknisi labor Riayes Eskom, mana dia? Tukang bidik tadi mana? Nah, kita juga ada cleaning service, ya, ada 4 orang cleaning service kita, ada security juga 4 orang, ada teknisi sarana dan prasarana yang bisa seperti lampu mati ini, ada teknisi yang akan membantu aliran listrik kita. Ini program studi tadi, ya, ada teknik industri terakreditasi baik kita, ya, teknik informatika terakreditasi baik sekali, teknik sipil terakreditasi baik sekali juga. Kita kekurangan 1 dokter, dia syaratnya dokter. Ini udah kita usulkan. Sama-sama berdoa kita, insya Allah Desember sudah terakreditasi baik sekali. Ini fasilitas kelas kita sangat memadai sekali karena mahasiswa tidak banyak. Ini tergolong banyak mahasiswa kita karena kita harus mempunyai rasio dosen dan mahasiswa itu 1:25. Jadi kita tidak boleh banyak-banyak menerima mahasiswa, ya, maksimal 300 orang, ya. Yang idealnya 250 orang. Tapi karena banyak juga yang mereka 88 orang mahasiswa dengan fasilitas 20 ruang belajar, ruang kuliah. Laboratorium kita ada 11, laboratorium 3 program studi, perpustakaan tadi sudah disampaikan ada 4, dan kita juga mempunyai internet dan ICT, ya. Internet kita bagus, ya, kapasitasnya tinggi, mahasiswa bisa memanfaatkannya di kampus untuk membuat tugas-tugas belajar. Fasilitas non akademik kita punya lapangan olahraga, ada namanya persatuan futsalnya, ada juga kita juga punya apa namanya tujuan kita belajar juga ada kurikuler kita, ya, punya organisasi intrakampus. Di dalam kampus ada HIMA, ada BEM, ada BLM, ada yang sendra tari, ya, sendra tasik, ya, yang seni, ada HIPMI, HOMI, ya, ada lagi jagat raya, itu jagat biru, itu yang organisasi Mapala dan lain-lain. Yang lagi ada taekwondo, ada karate. Nanti bisa Ananda kembangkan juga. Dan Ananda semua mungkin ada bakat-bakat olahraga juga ada
ada yang itu yang profesional di bidang olahraga, ayo kita kembangkan di kampus kita. Mungkin itu saja dari semua ya, paparan tentang profil STT Dumai. Semoga bermanfaat untuk Anda semua untuk bekal mengembangkan pendidikannya ya di STT Dumai, meningkatkan cakrawala berpikirnya yang nantinya ditandai dengan penulisan tugas akhir yang dinamakan skripsi ya. Jadi kalau sudah selesai skripsinya baru bisa kompre, dan setelah kompre di wisuda ya. Gak susah kan ya? Belajar menimba ilmu dulu ya. Nah, teori kita pelajari, kita menulis, kita cari permasalahan, dapat perumusan masalah, kita penelitian, setelah penelitian kita menyusun skripsi bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, bab 5. Bab 1 apa? Pendahuluan. Bab 2 tinjauan pustaka. Bab 3 metodologi penelitian, itu yang akan kita dapatkan dari kuliah ya, teori-teori. Yang keempat hasil dan pembahasan. Yang kelima kesimpulan ya. Jadi dari sekarang kita udah boleh ancang-ancang kira-kira apa permasalahan yang sesuai dengan program studinya masing-masing. Cari permasalahan itu yang akan kita pecahkan, kita jawab nanti di dalam skripsi. Oke? Kira-kira nyambung? Nah, nyambung kan? Nggak susah jadi mahasiswa. Kalau di SMA kita belajar ngapal, ini tidak. Kita mengembangkan cakrawala berpikir. Nanti di dalam kuliah selalu ada presentasi. Ada tugas dipresentasikan, apakah itu secara kelompok, itu yang tadi kerja tim tadi, ya, apakah itu personal. Jadi kita udah ditempa menjadi seorang pemimpin, ya, bisa memecahkan permasalahan. Itulah yang nantinya terakhir dituangkan di dalam skripsi. Ya, kalau S1 namanya skripsi, kalau S2 namanya disertasi, tesis ya, tesis. Yang ketiga, kalau S3 doktor baru disertasi. Oke? Jangan cemas pula ya ikuti PKKMB ini, walaupun agak garam kepala mahasiswa kita, biasa. Memang kita di tempat seperti itu, jangan manja ya. Nah, nanti besok ya, kata ketua panitia, kita dibawa ke Rudal ya. Di sana kita berbaur di alam ya, pakai kemah ya. Nah, tidur di kemah ya Pak ya, tidur di kemah ya, di kemah. Nah, juga ada itu apa namanya, pengembangan seni ya, seni apa seni ya, seni ya, pentas seni nantinya ya. Jangan takut pula ya di Rudal itu nanti dianiaya, di apa ya. Kita tidak ada main-main seperti itu. Kita khusus untuk pengenalan kampus ya, dan juga menanamkan sifat disiplin. Di situ ada senam pagi, kita yang Rudal dari India ya. Nah, bilang sama orang tua ya, nggak ada mau ngapa-ngapa di Rudal, nanti katanya dianiaya segala macam, di posma, di apa, di enggak ya. Olahraga sih ada ya. Jadi nanti ada pembukaannya juga di Rudal, nanti akan disampaikan oleh pembina kita Bapak Dr. Haji Sunario besok, insyaallah habis maghrib kita ada pembukaan. Mungkin itu saja, anda semua sudah tuh ya. Nah, jangan lupa ya bersilaturahmi dengan kakak kelas ya. Mana kakak kelas? Ayo silakan berdiri.
pada hari ini. Baiklah, terima kasih juga kita ucapkan kepada Bapak Ketua Panitia dan semua panitia dari program PKKMB calon mahasiswa tahun 2023-2024 pada hari ini. Selamat Anda semua, selamat datang sekali lagi di kampus STT Dumai. Semoga ya kampus mau menerima Anda semua. Ini belum diterima lagi ya, 100% ya, baru calon nih ya, calon. Jadi kalau lulus ada dapat sertifikat nanti ya Pak Ketua ya. Nah, baru menjadi mahasiswa STT Dumai seutuhnya. Mari kita sama-sama menjaga alma mater kita, menjaga kampus kita, dan mempromosikan kampus kita di luar bahwa STT Dumai nomor 1 tadi ya. Nah, tadi ada yang ya. STT Dumai, kampus STT Dumai nomor 1, insya Allah. Demikianlah, terima kasih atas perhatian Anda semua dan kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampaikan kepada Ibu Ketua dan Bunda Sembilan AMP. Baik, adik-adik semua, sama saya ada waktu sekitar 10 menit. Tadi Bu Ketua sudah mengenalkan profil STT, struktur yayasan, struktur STT Dumai dan lainnya, dan juga ada nasihat-nasihat disampaikan tadi kepada adik-adik semua. Silakan jika ada pertanyaan, kami buka 2 pertanyaan saja. Silakan kalau ada yang mau bertanya berkenaan dengan STT, kami persilahkan 2 pertanyaan. Nah, apabila teman dilihat jika ada adik-adik di belakang yang bertanya, silakan. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan nama saya Agrianto Smalupa, Maba STT Prodi Teknik Industri. Saya ingin bertanya tentang beasiswa tadi. Beasiswa itu cara mendapatkannya di semester berapa, cara mengurusnya itu di semester berapa. Seperti yang dibilang tadi, untuk beasiswa Bank Indonesia ya, Bank Indonesia kan beasiswanya untuk IPK-nya 3,5 minimal ya kan. Itu IPK-nya di semester berapa, semester 1K, 2K, 3K atau berapa? Itu saja, terima kasih. Siapa namanya? Aldi Bu. Aldi. Baik, tentang beasiswa Bapak Pembantu Ketua 2 bidang kemahasiswaan. Nah, kita serahkan ke Bapak Yus ya untuk menyampaikan. Terima kasih Ibu Ketua atas pertanyaan saudara tadi tentang beasiswa. Tadi ada ada BI, ya, ada Penko, ada Provinsi. Nah, untuk Bank Indonesia itu nanti saudara semester 3 baru bisa. Syaratnya nanti langsung dapat online. Nah, kuota untuk Bank Indonesia itu jatah untuk STT Dumai itu 50 orang. Nah, saya berharap saudara nanti semua ikut. Soal rezeki itu urusan belakang. Kenapa? Selama ini kadang-kadang untuk seleksi malas. Bagaimana berapa? Seleksi ada malas. Terus yang kedua, Perko itu urus masing-masing. Terus kalau provinsi ada yang sebut bantuan bansos, itu dia harus datanya terekam di Dinsos, di TKTS, data terpadu keluarga sejahtera. Nah, kalau saudara saat ini merasa atau orang tua yang memang tidak mampu, urus dari sekarang. Karena tahun pengalaman, tahun yang lalu, hanya 13 orang yang mendaftar. Karena dia tidak terdaftar di Dinsos, di TKTS-nya. Nah, sehingga itu tahu mahasiswanya, Pak, SPP saya nggak mampu bayar. Loh, kenapa tidak urus di Dinsos supaya dapat bantuan bansos dari provinsi? Ya, nah itu. Nah, kalau LPI yang mau mengajukan sisi lahan, tapi ya tidak semuanya akan mengajukan ekonomi. Kalau ekonomi nanti gaji saya dari mana LPI gaji bayar? Yang lain nggak bisa digaji. Kalau saya kan harus digaji kan, nah itu kan. Nah itu ya nanti akan ada diumumkan. Terus
Terus kalau yang IF dia tahun berjalan ya. Tahun berjalan 2003 ini sudah diseleksi. Ada lagi? Ya? Ya, sudah ya. Baik, saya tambahkan ya, itu yang beasiswa dari BI itu online ya. Ya kan Pak Yus? Boleh mendaftar semua. Sudah bulan ini yang mendapatkan BI itu di Riau cuma 3 perguruan tinggi. Ya? Hah? Berapa? 7 ya, 7 perguruan tinggi. Yang di Dumai ini kita lah satu-satunya SMT Dumai. Beri aplaus dulu. Ya? Ada 7 perguruan tinggi di Dumai, kita satu-satunya yang dapat beasiswa dari BI. Satu lagi di Poltek Bekalis, PCN, Universitas Muhammadiyah, UNRI, UIN. Jadi universitas besar kita yang sekolah tinggi karena memang betul-betul kita dilirik memang kualitas kita bagus, maka alhamdulillah kita mendapat beasiswa Bank Indonesia. Tidak mudah mendapatkan beasiswa Bank Indonesia. Sudah 3 tahun kita berturut dapat beasiswa Bank Indonesia dan mahasiswanya dibimbing oleh Bank Indonesia. Selalu ada pelatihan-pelatihan, ya, apa namanya Pak Yus? Nah, GERBI ada persatuannya, ya. Jadi ada persatuannya. Jadi silakan anak-anak ya, kalau ada dibuka ya, pendaftaran secara online, ayo berani masuk, tinggal diseleksi saja. Jadi orang BI bilang kalau banyak kita yang mendaftar, maka peluang untuk mendapatkan juga banyak. Ya, ayo kita bersama-sama berlomba-lomba untuk mengejar prestasi yang IP-nya syaratnya 3,3 minimal. Ya, rajin ya anak-anak ya. Ada lagi, silakan. Baik, satu pertanyaan lagi jika masih ada, kami persilakan. Ya, boleh Bang Ayes bantu dari depan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdul Qadir dari Prodi Informatika. Pak, Bu, saya mau bertanya, Bu. Benarkah kampus kita menjadi negeri dengan negara apa nih itu? Tahu dari mana, Bu? Soalnya isu itu. Pertanyaan bagus sekali. Abdul Qadir ya, Informatika. Jadi Abdul Qadir ya, kita sudah ada wacana nanti menjadi Institut Teknologi Dumai. Kita tinggal saja karena lahan kita ini di Badan Tempo itu kita urus, kita beri tanah untuk sertifikat. Cuma itu aja lagi yang tinggal. Maka kita tidak ada beda dengan ITB Bandung, ya. Nah, semua kita setara sama mereka. Karena syaratnya untuk kualitas ini tergantung akreditasi, ya. Dimanapun sama. Jadi ITB, UI segala macam sama. Jadi jangan ada apa kita nggak perguruan tinggi negeri, tidak masalah, ya. Yang penting program studi kita terakreditasi baik sekali atau unggul. Jadi itu yang kita. Jadi doakan ya proses untuk peningkatan dari STT Dumai menjadi Institut Teknologi Dumai akan berjalan lancar. Insya Allah wisuda Desember nanti kita sudah menjadi Institut Teknologi Dumai. Masalah apakah bisa menjadi negeri itu prosesnya panjang ya, tidak semudah yang dibayangkan ya. Yang jelas permasalahannya pemerintah punya duit ya. Kalau mamanya nanti ditawarkan tapi STT mau jadi negeri, masalahnya harus menggaji lagi orang-orang ya. Sekarang aja di Indonesia ada 4.000 perguruan tinggi ya, negerinya hanya sekian, dan dari 40.000 bagaimana mau ditutup gitu.
Nah, kalau kualitas dari suatu perguruan tinggi tidak diantisipasi pelan atau cepat, suatu saat akan tertutup. Itu makanya dari LPI menyekolahkan dosen-dosennya mengantisipasi ke depan, ya, agar STT tetap eksis ke depan dan akan insya Allah berbasis. Ya, jadi negeri itu tidak semudah yang dibayangkan, ya. Itu aja pertanyaan jawaban. Baik, terima kasih Pak Yus, Bu Sriana dan Pak Yuni yang sudah menjawab. Untuk sesi pertama kita cukupkan sampai di sini. Jika nanti ada semua masih ada pertanyaan, kita akan masukkan ke sesi berikutnya. Saya sebagai moderator pada sesi kali ini undur diri. Mohon maaf atas segala kesalahan. Saya kembalikan kepada Bu Melisa sebagai MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.